Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berawal dari Jazirah Arab. Abu Musa Al-Ansari sendiri adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah SAW dan para khalifah serta sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah masih hidup, Abu Musa diangkat bersama Mu'ad bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. Dan setelah Rasulullah wafat, ia kembali ke Madinah untuk memikul tanggung jawab dan jihad besar yang sedang dijalani oleh tentara Islam melawan Persia dan Romawi. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Musa diangkat sebagai gubernur di Basrah, sedangkan Khalifah Utsman bin Affan menunjuknya sebagai gubernur di Kufah. Semasa hidupnya, Abu Musa mengenal seorang laki-laki yang sangat tekun beribadah. Selama 70 tahun laki-laki ini selalu beribadah di jalan Allah. Tak pernah pula yang meninggalkan tempat ibadah. Hari-harinya dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah di tempat ibadah itu karena ia memang tinggal dan menjaganya. Hingga suatu hari datanglah godaan pada laki-laki tersebut. Ia digoda seorang wanita. Ia masuk dalam jebakan dosa dari wanita tersebut. Selama 7 hari ia bergelimang dalam dosa melakukan perzinahan. Ia tak punya hubungan apa-apa dengan wanita penggoda tersebut, tetapi melakukan hubungan suami istri dengan wanita itu. Tak lama kemudian ia pun tersadar akan dosa-dosanya. Ia pergi meninggalkan sang wanita dan kembali bertaubat. Namun untuk kembali pada rumah ibadah yang selama ini dijaganya, ia tak sanggup. Ia bertaubat, kembali beribadah di jalan Allah, tapi ia merasa tak pantas lagi berada di tempat tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk mengembara. Kemanapun kakinya melangkah, solat, sujud, zikir, dan ibadah lainnya tak pernah dia tinggalkan. Dalam pengembaraannya tersebut, akhirnya sampailah ia ke sebuah pondok reot yang di dalamnya telah tinggal 12 fakir miskin. Ia bermaksud bermalam di sana karena badannya telah letih karena melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ia pun jatuh tertidur bersama penghuni lainnya di tempat tersebut. Rupanya di dekat pondok tinggallah seorang dermawan yang setiap malam selalu membagikan makanan bagi fakir miskin yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Biasanya ia membagi-bagikan roti. Ia pun selalu adil membagikan 1 potong roti untuk masing-masing orang yang tinggal di pondok tersebut. Malam itu laki-laki pengembara sedang bertaubat. Ia juga mendapatkan jatah bagian roti dari sang dermawan karena dia anggap penghuni tetap pondok tersebut. Namun ternyata salah seorang dari fakir miskin penghuni pondok tidak mendapat pembagian jatah roti. "Mengapa saya tidak mendapat roti?" ujar sang penghuni pondok pada sang dermawan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh sang dermawan. "Kamu lihat sendiri, roti yang aku bagikan telah habis, padahal aku telah membaginya secara adil. Masing-masing 1 potong roti untuk setiap orang yang tinggal di sini. Seperti hari-hari sebelumnya, aku membuat 12 potong roti," ujarnya. Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka lelaki yang sedang bertobat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapat bagian tadi. Padahal perjalanan jauh sebenarnya telah menguras energinya. Apalagi ia menjalani dengan perut kosong. Di tangannya telah ada 1 makanan yang bisa mengisi perutnya. Namun karena ia merasa itu bukan haknya, ia rela kembali merasakan lapar dan memberikan sepotong roti tersebut kepada yang berhak. Keesokan harinya, laki-laki pengembara yang sedang bertobat itu meninggal dunia. Di hadapan Allah ditimbanglah amalan ibadah yang pernah dilakukan oleh orang yang bertobat itu selama lebih kurang 70 tahun dengan dosa yang dilakukan selama 7 malam. Ternyata hasil dari timbangan tersebut, amalan ibadah yang dilakukan selama 70 tahun itu dikalahkan dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan selama 7 malam. Akan tetapi, timbangan kebaikan ditambahkan dengan perbuatan baik menjelang ajalnya, yaitu memberikan sepotong roti kepada fakir miskin yang sangat memerlukannya. Ternyata amalan tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu. Kepada anaknya, Abu Musa berkata, "Wahai anakku, ingatlah oleh kamu akan orang yang memiliki sepotong roti itu. Amal sedekah bisa menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Apalagi yang bersedekah tersebut merupakan orang yang juga sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut." Rasulullah SAW bersabda,
1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian? Ada orang yang memiliki 2 dirham kemudian bisa disedekahkan. Sementara itu ada orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia mengambil 100.000 dirham untuk sedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama?" Rasulullah pun bersabda, "Kesungguhan seorang mukil, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu." Mukil adalah orang yang sedikit hartanya, tetapi dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab.